berdoa bersama terlebih dahulu ya. Oke, coba ketua kelas Anissa tolong dipimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak. Sebelum memulai pelajaran, pastikan semuanya sudah disiapkan ya, catatan, pena, dan lainnya. Oke? Baik, Ibu. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu belum materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Belum, Ibu. Masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Oke, minggu lalu itu kita belajar mengenai Pancasila
beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Oke, yang kedua, Mbak Anissa coba. Sila kedua, menolong orang miskin, Bu. menolong orang miskin. Iya betul ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menolong orang miskin, ya itu termasuk ya. Coba Mbak Yadi, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Apa bentuk pengamalannya? Bentuk pengamalannya suka menolong. Suka menolong, ya Masuk bisa ya. ya, termasuk ya, karena itu persatuan bersatu ya. Kemudian coba Mbak Anita sila keempat, contoh bentuk kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Pengamalannya apa? Bermusyawarah, Bermusyawarah. dalam pemilihan kepala desa. Ya, betul sekali, bisa ya. Bermusyawarah dalam memilih kepala desa. Oke, selanjutnya kita masuk ke selanjutnya kita akan melihat, kan Ibu tadi sudah bilang kita akan fokus ke satu sila yaitu Persatuan Indonesia, yaitu sila ketiga. Selanjutnya Ibu akan menampilkan kembali video, sebuah video animasi seperti motivasi tentang kerjasama ya. Mari kita lihat bersama-sama. Oke, baik, mohon disimak ya anak-anak. Tentang video bahwa judulnya apa ini? Video motivasi Kerjasama. Ya, itu menunjukkan bahwa kerjasama itu penting dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya.
beberapa anggota di hari beberapa orang misal di hari Senin, beberapa orang di hari Selasa, dan itu termasuk berbagi tugas ya, dan itu termasuk bekerja sama untuk mencapai tujuan yaitu menjaga kebersihan kelas. Nah, kita sudah paham artinya tentang persatuan Indonesia ini. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang sila ketiga persatuan Indonesia, bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian akan berdiskusi, kemudian ada tugas juga nanti membuat mind map ya secara berkelompok. Oke, sebelum kita ke tugas inti nih, nanti kalian berdiskusi, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada ya. Baik, sekarang kalian sudah paham tentang persatuan Indonesia. Sekarang kalian akan mengeksplorasi materi tapi melalui board yang akan kita kerjakan secara bersama-sama ya. Oke, coba mari kita buka board dulu. Jadi ini lebih ke bagaimana contoh pengenalan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini judulnya sortir perilaku persatuan versus bukan persatuan. Jadi kalian akan memilih mengelompokkan mana yang termasuk persatuan dan mana yang termasuk bukan persatuan ya. Baik, Ibu. Oke. Sekarang belum berbentuk kelompok, jadi kalian boleh mengerjakan kecil saja. Bisa dulu. Oh, begini. Apakah kelihatan? Kelihatan, oke. Coba ini sambil dibacakan ya, mungkin karena agak kecil tulisannya. Oke, coba yang pertama, membiarkan teman bertengkar tanpa berusaha mendamaikan itu termasuk perilaku mana? Salah. Bukan persatuan yang kita masukkan. Coba selanjutnya, bermain tanpa memilih teman itu termasuk persatuan ya. Mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi, persatuan. Menyelesaikan tugas kelompok dengan bekerja sama, kemudian membersihkan kelas bersama-sama, menyalahkan anggota kelompok lain saat tugasnya selesai, persatuan ya. Menyebarkan gosip atau kabar tidak, bertengkar karena beda pendapat, mengambil keputusan tanpa mendengar pendapat orang lain, tidak mau bekerja sama dalam kelompok itu termasuk persatuan. Kemudian memandang rendah teman, karena ekonomi, karena kondisi ekonomi bukan persatuan ya. Kemudian membagi alat tulis kepada teman yang lupa bawah termasuk persatuan. Mengajak teman yang sendiri untuk bermain bersama, itu menimbulkan persatuannya. Mengejek teman yang berbeda suku atau agama, bukan persatuan. Membuat kelompok bermain yang eksklusif dan menolak teman tertentu, itu persatuan ya. Menghina hasil kerja teman, bukan. Oke, yang ini sisanya masuk ke persatuan. Membantu teman kesulitan, menghargai pendapat, mengikuti gotong royong, kemudian ikut menjaga ketertiban. Oke, mari kita kirim. Oke, tepuk tangan dulu ya untuk semua, dan kalian tentu sudah paham tentang kerjasama persatuan dalam kehidupan sehari-hari dan mana yang tidak termasuk persatuan ya. Oke.
Mbak Aninda dengan Mbak Anissa, kemudian kelompok 2 Ninda dan Mbak Yani ya. Baik Bu. Nah, tugas kalian itu akan membahas makna setelah ketiga tadi, yaitu persatuan Indonesia. Kalian berdiskusi bersama, menemukan contoh sikap persatuan dan kehidupan sehari-hari, dieksplorasi, berdiskusi bersama. Kemudian kalian Ibu berikan tugas untuk membuat mind map sederhana ya tentang persatuan Indonesia. Baik Ibu. Oke, silakan kalian. Oke, baik anak-anak. Setelah ini Ibu akan membagikan LKPD kepada kelompok 1 ataupun kelompok 2. Jadi silakan dikerjakan ya, dan jangan lupa untuk membuat mind mapping-nya. 3. Baik Ibu. Oke, baik anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan LKPD ataupun mind mapping-nya? 3. Sudah Ibu. Oke, baik anak-anak, kalian hebat sekali ya sudah selesai mengerjakan. Sekarang Ibu minta salah satu anak perwakilan kelompoknya silahkan presentasi maju ke depan, mempresentasikan hasil mind map-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Duliana, perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi terkait mind mapping persatuan Indonesia. Nih, di sini ada contohnya ya, ada gotong royong, menjaga kesatuan, dan tidak saling mengucilkan. Terus ada bermain bersama, bekerja sama, menghargai budaya. Untuk yang tidak saling mengucilkan ini ada Wah, bagus sekali ya presentasinya. Mind map-nya juga sangat memuat tentang persatuan Indonesia. Oke, baik anak-anak, sekarang saatnya kalian mengerjakan kuis ya. Nah, habis ini Ibu akan membagikan kuisnya di grup kelas. Ini untuk menguji kemampuan kalian tentang persatuan Indonesia. 3. Baik, Ibu. Persatuan di rumah itu ini. Sorry teman. Enggak ada persatuan di sekolah. Ayo kita perlu menjaga persatuan. Oke, deh. Satu lagi, bentar. Aku udah selesai. Contoh sifat yang tidak mencerminkan persatuan. 100. Yuk, apa namanya? Udah selesai. Oh, berapa nilainya? Oh, ini ada yang tadi salah. ya? Bentar ya. Sikap berikutnya masuk perilaku memecah. Persatuan. Ini nggak sih? Iya. Betul. Oke, baik anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan kuisnya? Tidak. Sudah, Ibu. Oke, bagus sekali ya semua sudah belajar tentang hari ini. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran, kita akan menyimpulkan dulu ya apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu, 1 atau 2 anak, coba sebutkan sikap persatuan apa yang sudah kalian lakukan hari ini. Bisa di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan luar sekolah. Ayo, coba siapa yang mau jawab? Saya Ibu. Saya sudah melakukan piket kelas tadi pagi di kelas bersama teman. 1, 2. Apa kamu, Caca? Kalau aku tadi pagi udah melakukan upacara bendera di hari Senin. Berangkatnya tepat waktu dan berseragam lengkap. Sekali ya. Jadi kalian tadi sudah
piket dan juga sudah melakukan upacara. Iya, betul sekali, dan itu merupakan bentuk persatuan Indonesia, merupakan bentuk yang piket termasuk bentuk kerjasama, dan yang upacara itu merupakan bentuk persatuan ya, jiwa membela Indonesia. Baik anak-anak, sebelum pulang ibu ada sedikit tugas untuk kalian. Nah, tugas ini tuh kalian membuat foto atau video, kalian bisa rekam dengan HP kalian tentang perilaku persatuan ataupun kalian sedang melakukan sebuah kerja tim yang kalian lakukan di rumah ataupun di sekolah. Nah, itu bisa kalian kumpulkan di Google Drive kelas ya. Kita saksikan di minggu depan. Baik, Ibu. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa menutup pelajaran terlebih dahulu ya. Oke, coba sekarang perwakilan ketua kelas silakan memimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Kita akan bertemu di minggu depan dengan materi tentang norma. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.